Buah mangga begitu harum. Manggaku panjat sampai jatuh. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Meskipun masih belajar di rumah, semoga selalu menjalani hari dengan semangat ya. Nah, agar semangat kita tetap terjaga, kita harus selalu ingat tujuan dan cita-cita kita, agar kita selalu bekerja keras dalam mengejar impian. Karena cita-cita yang hebat harus didukung oleh tekad yang kuat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kehebatan seorang petani yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena petani mampu menyediakan kebutuhan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Wah, hebat ya seorang petani itu. Kehebatan seseorang terkadang dimulai dari sehebat apa cita-cita dan usaha untuk meraihnya. Siapapun dapat meraih cita-cita selama kita mau berusaha. Sebuah cita-cita dikatakan hebat apabila cita-cita tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Contoh, karena kehebatan seorang arsitek, kita bisa menikmati manfaat dari bangunan-bangunan yang indah dan kokoh. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi arsitek? Arsitek adalah seseorang yang bekerja untuk merancang bangunan. Seperti seorang arsitek terkenal yang berasal dari Kota Kembang, Bandung. Siapakah itu? Hayo, coba tebak. Ya, beliau adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah sosok arsitek yang sukses hingga menjadi wali kota Bandung yang berhasil memajukan kota Bandung. Tapi, di balik kesuksesan seorang Ridwan Kamil, beliau adalah seseorang yang bersungguh-sungguh meraih cita-citanya. Demi mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang arsitek, Ridwan Kamil menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Lalu beliau juga menimba ilmu sambil bekerja keras membanting tulang di Amerika Serikat. Hingga akhirnya beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan konsultan arsitektur bersama teman-temannya yang dinamakan Urban. Banyak penghargaan yang telah diraih dari hasil rancangan bangunannya. Salah satu rancangan bangunan yang sensasional adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat ini memiliki keunikan tersendiri karena tidak memiliki kubah dan berbentuk seperti rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Wah, hebat sekali ya arsitek itu. Kita bisa melihat bagaimana hebatnya pekerjaan itu dengan mengamati bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Coba kita amati bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Nah, Ibu akan ajak kalian wisata online kali ini. Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Candi Borobudur, Jembatan Suramadu. Oke, langsung saja. Berang-berang makan coklat. Berangkat! Apakah kalian tahu masjid-masjid apa yang terbesar se-Asia Tenggara? Iya, masjid itu adalah Masjid Istiqlal. Uniknya, masjid ini hasil rancangan seorang arsitek yang beragama Kristen yang bernama Friedrich Silaban. Masjid ini berdiri megah di seberang jalan gereja katedral tempat umat Katolik beribadah. Diameter kubahnya
40 meter yang melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan, yaitu tahun 1945. Sesuai makna dari nama masjid ini adalah Istiqlal, yang berarti merdeka. Maka dari itu, Masjid Istiqlal bukan hanya sebagai tempat beribadah, tapi juga menjadi simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang selanjutnya ada Gereja Katedral. Gereja Katedral merupakan gereja yang berdiri di Jakarta dengan indah dan megah. Uniknya, bangunan ini lebih didominasi nuansa khas Tionghoa dengan kombinasi gaya klasik Eropa dan ornamen khas Dayak. Gereja ini juga menyediakan lift dan pelayanan ekstra untuk lansia loh, yaitu kursi khusus lansia. Wah, luar biasa ya gereja ini. Selain itu ada juga Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi terbesar dan terlengkap di dunia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi ini dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern loh. Dindingnya dipenuhi patahan sebanyak 2.672 panel relief sepanjang 6 km. Tak heran jika candi ini menjadi salah satu keajaiban dunia yang sangat indah dan megah. Wah, luar biasa sekali ya. Selanjutnya ada Jembatan Suramadu, jembatan kita semua. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jembatan yang panjangnya 5.438 meter ini dibangun oleh arsitek yang handal dan terampil, sehingga masyarakat Madura lebih cepat dan mudah melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah. Subhanallah, hebat sekali ya seorang arsitek itu. Ia dapat membuat bangunan-bangunan yang sangat menakjubkan. Wah, hebat sekali. Selanjutnya ada kehebatan seorang guru. Cita-cita yang hebat tidak harus terdengar hebat tentunya. Sebuah cita-cita dikatakan hebat jika cita-cita tersebut memberi banyak manfaat seperti seorang guru. Guru selalu ada sebagai pencerah dan pegangan dalam mencapai cita-cita melalui bekal pendidikan yang diberikannya dengan setulus hatinya. Guru seperti pelita yang membawa cahaya dalam kegelapan. Karena kehebatan guru, seorang murid bisa membuat puisi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pengetahuan dan pengalaman itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk membuat puisi, seperti puisi berikut ini. Puisi karya Arman, Guru, engkaulah cahaya. Guru, engkau bagai cahaya dari segala gelap gulita duniaku. Guru, engkau laksana embun dari gersangnya pengetahuanku. Guru, tugasmu amat mulia, kau sinari kami dengan ilmumu. Laksana pelita dalam kegelapan. Guru, takkan kulupakan jasa-jasamu. Dari puisi karya Arman yang berjudul Guru Engkaulah Cahaya, kita bisa menemukan pentingnya seorang guru bagi kehidupan kita semuanya. Nah, kira-kira apa saja sih yang ingin diungkapkan Arman dalam puisinya tersebut? Ayo kita bersama-sama bedah puisi. Puisi adalah untaian kata yang kaya akan makna berisi tentang pemikiran seseorang. Kita bisa menemukan makna dengan beberapa cara, yaitu membacanya berulang-ulang dengan seksama, menemukan tema puisi, membaca setiap kata dalam masing-masing baris, lalu memaknai setiap bait puisi, dan akhirnya menyimpulkan keseluruhan makna puisi.
Mari kita pahami makna dari puisi bait pertama. Di bait pertama, Arman menggunakan kata cahaya dan gelap gulita. Baik, kita coba memahami arti kata cahaya dan gelap gulita. Arti kata cahaya berarti sinar terang atau penerang. Cahaya di sini digunakan untuk mewakili makna petunjuk atau ilmu yang diberikan seorang guru. Lalu ada juga kata gelap gulita. Artinya tidak ada cahaya dan gelap sekali. Maksud dari gelap gulita di sini tidak memiliki arah tujuan jika seorang murid tidak memiliki cahaya atau ilmu. Nah, dari puisi bait pertama ini, apa sih yang ingin disampaikan oleh seorang penulis tersebut? Apa makna sesungguhnya dari bait puisi pertama ini? Untuk mempermudah memahaminya, Ibu akan membuat satu perumpamaan. Coba kalian bayangkan sedang berada dalam suatu ruangan yang gelap. Gelap gulita, sangat gelap tanpa satupun cahaya. Kalian pasti kebingungan, tidak memiliki arah tujuan mau kemana. Lalu tiba-tiba ada setitik cahaya muncul datang, menjadi penerang jalanmu. Cahaya yang begitu penting dalam hidupmu. Cahaya di sini seperti ilmu yang menjadi petunjuk dalam hidup, hingga hidupmu menjadi terarah, memiliki pengetahuan tentang banyak hal, menemukan tujuan, dan arti hidup yang sesungguhnya. Nah, dari perumpamaan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa makna dari puisi bait pertama adalah guru merupakan seorang yang memberi ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi murid-muridnya. Baik, kita akan lanjutkan dari puisi bait kedua. Di bait kedua, penulis menggunakan kata laksana, embun, dan gersang. Laksana memiliki arti seperti atau bagaikan. Embun memiliki arti titik-titik air yang jatuh dari udara. Embun di sini ingin mewakili makna penyejuk atau penyemangat, guru yang merupakan penyejuk atau penyemangat bagi muridnya. Sedangkan gersang di sini berarti kering atau tidak subur. Gersang digunakan sebagai perwakilan dari makna tidak ada gairah untuk mencari ilmu. Nah, dari kata-kata yang ada di bait kedua di sini, apa ya yang ingin disampaikan oleh penulisnya? Baik, di sini Ibu akan menampilkan perumpamaan lagi. Coba kita bayangkan lagi seteguk air yang kita minum saat haus. Pasti sangat menyegarkan. Apalagi setetes embun bagi tempat yang gersang. Pasti sangat sejuk sekali ya. Yang awalnya kering kerontang menjadi segar dan subur, yang awalnya tidak bergairah menjadi lebih semangat. Segala kebaikan tumbuh dan berkembang. Sungguh berarti bagi kehidupan. Nah, dari perumpamaan tersebut, jika guru seperti embun dalam kegersangan, berarti guru menjadi penyejuk atau penyemangat murid-muridnya, agar lebih semangat belajar, menggali ilmu pengetahuan, lebih tekun lagi. Selanjutnya, puisi bait ketiga. Di sini ada kata mulia dan pelita. Mulia memiliki arti terpuji, yang maksudnya adalah seorang guru yang berjasa pasti sangat mulia. Sedangkan pelita yang artinya lampu, di sini memiliki makna penerang dan penunjuk bagi seorang murid. Nah, apa yang sungguhnya ingin disampaikan penulis dari bait ketiga ini adalah baik, jika tugas guru sangatlah mulia seperti pelita yang senantiasa memberi cahaya, itu berarti keberadaan guru sangatlah bermakna dan berharga bagi murid-muridnya. Sebab guru selalu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semua muridnya. Ilmu yang seperti cahaya, pengetahuan yang menyinari pemikiran kita. Jadi, yang ingin disampaikan di bait ketiga adalah seorang guru ini sangat berarti karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat
untuk murid-muridnya. Dari makna ketiga bait tersebut, kita bisa mengambil makna keseluruhannya. Makna keseluruhan dari puisi Arman yang berjudul Guru Engkaulah Cahaya adalah keberadaan seorang guru yang sangat bermakna bagi seluruh anak bangsa untuk menebarkan ilmu pengetahuan. Nah, itu dia makna dari puisi yang dituliskan oleh Arman. Wah, sungguh berjasa sekali ya seorang guru. Selanjutnya ada kehebatan seorang penari. Adakah di antara kalian yang bercita-cita sebagai penari? Penari adalah sebutan bagi seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, juga pikirannya. Tak heran kalau penari banyak yang menampilkan ekspresi yang indah dan berirama lewat gerak tubuhnya. Seorang penari biasanya memiliki keahlian tertentu, tergantung aliran tarian yang digelutinya. Wah, hebat sekali ya. Seperti sehebat penari satu ini. Penari ini bernama Didik Nini Towo. Didik Nini Towo adalah seorang penari legendaris di Indonesia yang sering menampilkan beraneka ragam tarian. Tarian dua muka menjadi ciri khas beliau yang menampilkan dua karakter wajah sekaligus. Ada dua jenis macam tarian, yaitu tari kreasi daerah dan tari kreasi modern. Tari kreasi daerah gerakannya dikreasikan dengan adat istiadat setempat. Karena perjuangan yang sungguh-sungguh, Didik Nini Towo tak hanya mampu membawakan tari tradisional, tapi juga beliau terampil memadukannya dengan tari modern. Indonesia banyak memiliki tari daerah. Nah, ayo kita pahami dan temukan beberapa macam tari tradisional khas Indonesia. Yang pertama ada tari gandrung, yang asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tari gandrung ini dilakukan secara berpasangan antara pria dan wanita. Gerakannya terdiri dari 3 babak, yaitu babak awal, babak maju, dan babak terakhir. Selanjutnya adalah tari remo dari Jombang. Tari remo ini menggambarkan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan perang. Tarian sering ditampilkan sebagai sambutan selamat datang untuk tamu-tamu besar. Gerakannya memiliki karakteristik tertentu, yaitu menggunakan selendang atau sampur, menggunakan gelang lonceng kecil di kaki, dan memiliki gerakan kuda-kuda penari. Selanjutnya ada tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring ini menggunakan piring tentunya sebagai media utama. Tarian yang menjadi simbol masyarakat Minangkabau ini gerakan dasarnya terdiri dari langkah silat Minangkabau. Lalu ada juga tari pendet dari Bali. Tari ini merupakan tari pemujaan yang diperagakan di pura, melambangkan penyambutan turunnya dewata dari hayangan ke bumi. Busana yang dikenakannya adalah pakaian upacara peribadatan umat Hindu. Dan yang terakhir ada tari saman dari Aceh. Tari saman ini merupakan salah satu media pencapaian pesan atau dakwah yang mencerminkan pendidikan, keagamaan, kekompakan, sopan santun, dan kepahlawanan. Menggunakan 2 unsur gerak sebagai unsur dasar, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Nah, itu dia teman-teman kehebatan seorang penari. Dari gerakannya saja bisa mencerminkan makna tersendiri yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Wah, hebat sekali ya seorang penari itu. Baik, itulah teman-teman yang bisa Ibu sampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam meraih cita-cita kita. Kita tetap semangat belajar agar kita bisa meraih mimpi-mimpi kita di masa depan. Karena mimpi yang besar dimulai dari
usaha kita hari ini. Sehebat apa mimpimu? Sehebat usahamu hari ini. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.